Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teras Nabis. Ya teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini, setelah kemarin kita membahas yang namanya sekam, diantaranya ada sekam bakar, sekam fermentasi, dan perbedaannya kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas yang namanya kokopit ya, kokopit. Nah, seperti ini. Kokopit ini merupakan serbuk yang dihasilkan dari sabut kelapa yang diproses secara mekanik ya, teman-teman. Jadi dihancurkan serbuknya. Prosesnya biasanya menggunakan mesin penggilingan. Nah, selanjutnya teman-teman, kokopit ini banyak digunakan sebagai pengganti media tanam, yaitu pengganti dari tanah ya teman-teman. Khususnya ini banyak digunakan oleh para pecinta hidroponik. Nah, media yang digunakan dalam hidroponik itu kebanyakan menggunakan kokopit ini. Teman-teman, ada beberapa kelebihan daripada kokopit ini. Di antaranya, teman-teman, yang pertama ini jelas ini ramah lingkungan karena didapatkan dari bahan organik ya, sehingga mudah diurai di alam, teman-teman, tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Ini salah satu keuntungan dari kokopit. Kemudian kalau kita lihat ini, kokopit ini mempunyai tekstur yang seperti tanah, teman-teman. Jadi, kenapa para pecinta tanaman hidroponik ataupun pecinta tanaman yang lainnya sangat banyak menggunakan kokopit ini sebagai pengganti media tanah ya, teman-teman. Yaitu diantaranya karena teksturnya yang mirip tanah dan ketersediaannya banyak ya teman-teman, karena kita merupakan negara tropis, jadi ketersediaan bahan bakunya cukup melimpah teman-teman, yaitu berasal dari sabut kelapa. Ini hasil samping sebenarnya ya, limbah dari buah kelapa. Nah, jadi kokopit ini mudah didapatkan. Itu alasan lain kenapa banyak orang menggunakan kokopit ini sebagai media pengganti tanah. Selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kokopit ini digunakan sebagai media tanam ataupun campuran media tanam, ini kelebihannya mampu menyimpan air yang baik, mampu menyimpan air yang baik. Jadi kokopit ini kalau kita campurkan ke media tanam itu menyerap atau menahan air dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Jadi si kokopit ini mampu mengikat air. Nah, ini bisa menghemat atau bisa menjadi kelebihan bagi para pecinta tanaman, terutama pada musim kemarau ya teman-teman. Jadi kalau musim kemarau kan ketersediaan air dari alam kurang, maksudnya air hujan itu kurang ya teman-teman. Jadi dengan menambahkan kokopit ini ke dalam media tanam, air di dalam media tanam itu tertahan ya teman-teman. Jadi media tanam tidak mudah kering seperti itu teman-teman. Itu kelebihannya. Jadi meskipun kita telat menyiram beberapa saat, insya Allah tanaman masih punya suplai air yang disimpan di kokopit ini. Nah, itu teman-teman. Kemudian teman-teman, kokopit ini juga karena tadi kenapa bisa menyimpan air dengan lama dan banyak teman-teman, bahkan kemampuannya bisa mencapai 8 kali dari kemampuan tanah menyimpan air ya teman-teman. Karena kokopit ini berongga ya teman-teman, berongga seperti ini. Selain dia menampung air yang banyak,
karena rongganya ini, karena pori-pori ini juga mempunyai daya aerasi yang bagus, teman-teman. Jadi dia mampu menyerap oksigen. Dia mampu menyerap oksigen dengan baik ya, teman-teman. Jadi perputaran udara di dalam media tanam itu baik dan itu sangat menguntungkan bagi tanaman, teman-teman. Selanjutnya kelebihan yang lain juga, kokopit ini mempunyai pH yang mendekati netral ya, teman-teman. Kenapa penting pH untuk media tanam? Karena pH itu ibaratnya menentukan kondisi media tanam. Media tanam yang ideal itu, yang baik bagi media tanam itu netral ya, teman-teman. pH netral itu kalau bilangannya itu di angka 7 ya, teman-teman. Kenapa? Kalau media tanam kita terlalu asam, teman-teman, itu sangat mudah tanaman kita terserang jamur atau hama. Karena apa? Karena kalau media kita asam itu tanaman akan kesulitan menyerap nutrisi yang ada di media tanam. Karena apa? Karena tanaman akan mudah menyerap nutrisi yang ada di media tanam itu ketika media tanam mempunyai pH yang netral ya, seperti itu, teman-teman. Jadi pH tanah itu sangat penting, dan ini dengan kita menggunakan media tanam kokopit ini, teman-teman, kita sekurang-kurangnya sudah membantu menciptakan pH yang netral di dalam media tanam, sehingga kondisi media tanam itu mempunyai kondisi yang bagus, dan nanti tanaman bisa dengan mudah menyerap nutrisi, menyerap makanan yang ada di media tanam dengan optimal, sehingga tanaman yang tumbuh di atasnya itu subur dan cepat besar ya, teman-teman. Seperti itu beberapa kelebihan dari kokopit, teman-teman. Apabila ada yang masih kurang, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar ya, teman-teman. Kemudian teman-teman, ya teman-teman, ini salah satu contoh tanaman yang media tanamnya menggunakan campuran kokopit ya, teman-teman. Nah, ini kondisi ini kering. Kemudian kita membuktikan bahwa media tanam yang kita tambahkan kokopit itu banyak menyimpan air, mampu menyimpan air dengan lama, sehingga menahan air tidak cepat turun ke bawah ya, teman-teman. Kita seperti ini tambahkan, ini di dalamnya sudah terdapat kokopit ya, teman-teman. Nah, contohnya kita siramkan seperti ini dengan air yang cukup banyak juga. Ternyata airnya tidak mudah rembes dan hanya rembes sedikit saja ya, teman-teman, ke bawah. Nah, seperti ini. Itu dia, teman-teman. Tuh, kelihatan. Ya. Buktinya dia mampu menyimpan air. Kalau kita remas, tuh, airnya akan keluar, teman-teman, dari kokopit ini. Seperti kita mencuci pakaian, sebelum kita jemur, airnya diperas dahulu sehingga air yang tersimpan di dalam kain itu keluar. Nah, sama seperti kokopit ini, dia mampu menyimpan air lama sehingga media tanam tidak mudah kekeringan. Oke, teman-teman, seperti itu. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.